Oke, kali ini kita akan menelusuri sebuah kisah yang luar biasa panjang dan menarik tentang Riau. Ya, Riau, sebuah wilayah kunci di Sumatera yang ternyata sejarahnya itu dibentuk oleh aliran sungai, kerajaan-kerajaan besar, sampai perdagangan global. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Pernah kepikiran nggak sih nama Riau itu asalnya dari mana? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit dan seru daripada yang kita kira. Jadi, dengan kita coba bongkar asal-usul nama Riau ini, kita itu sebenarnya lagi membuka kunci untuk ngerti identitas dan sejarah Riau itu sendiri. Yuk, kita mulai dari sini. Oke, jadi ada 3 teori utama nih yang mencoba menjelaskan nama Riau. Yang pertama, katanya dari bahasa Portugis, Rio, yang artinya ya sungai. Teori kedua, dari kata Melayu riuh, yang artinya rame, hiruk-pikuk gitu. Nah, yang ketiga ini nih, yang paling eksotis. Katanya dari kata riahi, yang ada di kisah 1001 malam. Masing-masing teori ini ngasih gambaran yang beda-beda banget soal Riau. Tapi dari ketiga teori tadi, yang paling kuat dan paling masuk akal itu ya yang soal sungai. Kenapa? Soalnya Riau itu emang didominasi sama 4 sungai raksasa. Siak, Kampar, Rokan, dan Indragiri. Dan sungai-sungai inilah yang benar-benar jadi urat nadi kehidupannya, perdagangannya, ya peradabannya selama ratusan tahun. Sekarang, ayo kita putar waktu. Jauh ke belakang. Jauh banget. Karena kisah Riau itu ternyata nggak dimulai dari zaman kerajaan atau pedagang. Bukan, tapi dari puluhan ribu tahun yang lalu. 40.000 tahun sebelum Masehi. Coba bayangin, itu angka yang gila banget. Bukti-bukti arkeologis nunjukin kalau wilayah Riau itu udah ada penghuninya sejak zaman itu. Ini artinya, Riau itu salah satu tempat dengan jejak peradaban paling tua di seluruh Nusantara. Wow. Biar kebayang nih seberapa tuanya, penemuan kapak batu kuno di Sungai Sengingi itu membuktikan kalau peradaban di sini tuh udah ada jauh sebelum candi megah kayak Muara Takus itu dibangun. Jadi kita ini ngomongin lapisan sejarah yang dalam banget. Terus siapa sih penghuni purba ini? Nah, kalau dilihat dari jenis alat-alat batu yang ditinggalin, para ahli ngiranya mereka ini kelompok manusia yang mirip-mirip sama Pithecanthropus erectus. Merekalah para perintis yang pertama kali hidup di sepanjang tepi sungai-sungai kuno di Riau. Oke, sekarang kita lompat ribuan tahun ke depan, ke sebuah era di mana Riau berubah total. Dari yang tadinya lanskap prasejarah, jadi pusat kekuasaan dan perdagangan internasional yang super sibuk. Inilah dia masa keemasan kerajaan-kerajaan Melayu. Jadi, dari abad ke-16 sampai awal abad 20-an, wilayah ini tuh jadi rumah buat sederet kerajaan yang kuat dan berpengaruh. Ada kerajaan Pelalawan, terus Indragiri, ada Siak Sri Indrapura yang pastinya udah sering kita dengar, sampai kerajaan Riau Lingga. Dan masing-masing dari mereka ini ninggalin warisan yang luar biasa kaya. Nah, yang bikin zaman ini luar biasa itu statusnya Riau. Riau itu udah kayak magnet global. Serius, pedagang dari seluruh penjuru dunia, dari Arab, India, Tiongkok, bahkan sampai Eropa, semua datang ke sini. Buat apa? Ya buat nyari rempah-rempah, emas, dan barang-barang berharga lain yang emang melimpah banget di Riau. Dan di sini, kita balik lagi ke sungai. Karena sungai-sungai inilah yang jadi pusat ceritanya. Setiap sungai itu punya spesialisasi komoditasnya sendiri-sendiri loh. Sungai Siak misalnya, itu jadi jalur super sibuk buat perdagangan timah. Terus, Sungai Kampar, itu jadi jalur vital buat ngirim kopi ke Singapura. Dan Indragiri, wah, itu udah kayak jalan tolnya buat perdagangan lada. Oke, kita maju lagi ya, sekarang ke abad ke-20. Di masa ini, Riau memulai perjalanannya membentuk identitas modern. Identitas sebagai sebuah provinsi di dalam negara Indonesia yang baru aja merdeka. Jadi setelah kita merdeka, Riau itu nggak langsung jadi provinsi sendiri loh. Awalnya Riau itu bagian dari provinsi yang lebih besar, namanya Provinsi Sumatera Tengah, gabung sama Sumatera Barat dan Jambi. Nah, karena ngerasa pembangunan nggak merata, tokoh-tokoh lokal di sana pun berjuang supaya Riau jadi provinsi sendiri. Prosesnya gimana? Dimulai dari Undang-Undang Darurat tahun 57 yang setahun kemudian disahkan jadi undang-undang resmi. Terus, Bapak SM Amin dilantik jadi gubernur pertama. Nah, seluruh proses ini yang benar-benar didorong sama aspirasi kuat dari masyarakat lokal, puncaknya ada di tahun 1959, pas ibu kotanya pindah ke Pekanbaru. Dan sampailah kita di era modern. Riau yang kita kenal sekarang itu kayak gimana sih? Jawabannya singkat, Riau hari ini adalah raksasa ekonomi. Tapi ada satu hal penting nih yang perlu dicatat. Bentuk Riau itu berubah di tahun 2004.
Dulu, Riau itu mencakup juga wilayah kepulauan yang luas banget. Tapi, Kepulauan Riau kemudian mekar jadi provinsi sendiri. Jadi, Riau yang kita bahas sekarang ini adalah provinsi daratan di Sumatera, yang fokus ekonominya juga jadi beda banget. Terus, apa sih pilar ekonomi modernnya? Wah, ini kuat banget. Kita ngomongin soal minyak bumi, gas alam, dan kelapa sawit. 3 komoditas raksasa ini bukan cuma bikin Riau jadi salah satu provinsi terkaya, tapi juga jadi pemain kunci yang super strategis buat ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, kisah Riau ini intinya adalah kisah tentang transformasi. Transformasi yang nggak pernah berhenti, dari dasar sungai kuno tempat manusia purba bikin alat-alat dari batu, sampai sekarang jadi ladang minyak modern yang menggerakkan ekonomi satu negara. Nah, pertanyaannya sekarang, seiring sumber dayanya terus membentuk masa depan, kira-kira babak besar apa lagi yang akan ditulis dalam kisah Riau selanjutnya? Itu pertanyaan yang mungkin cuma bisa dijawab oleh generasi yang akan datang. Sampai di sini dulu pembahasan kita, terima kasih sudah menyimak.